setiap hari, minggu, bulan, selama kita hidup di dunia. Mari kita hidup kudus. Kudus di hati, kudus di pikiran, kudus di perasaan, tindakan, dan perbuatan. Jauhi segala bentuk dosa. Dosa di hati, pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan, jauhi. Jauhi segala bentuk penyembahan berhala. Jangan lagi pergi ke dukun. Jangan lagi mempercayai horoskop. Jangan mempertuhankan uangmu, emasmu, intanmu, rumah mewahmu, mobil mewahmu, tanahmu yang begitu luas, karirmu. Jangan mempertuhankan keinginan dagingmu dengan pergi ke diskotik. Kalau masih di situ posisi kita, tidak luput kita dari hukuman dan sanksi oleh Tuhan. Jangan lagi terus-menerus menciptakan ketidakadilan. Artinya apa? Mengambil hak orang. Atau tidak memberikan hak orang. Contohnya apa? Korupsi. Kalau masih di situ posisi kita, kita pasti dihukum oleh Tuhan. Karena Tuhan kita membenci ketidakbenaran. Maka pasti akan dihukum. Ini menjadi penting. Yang kedua, kita diingatkan tentang makna hari Tuhan tadi. Menjadi cerminan bahwa kita harus makin lebih siap siaga. Penghakiman Tuhan itu tidak bisa kita tebak. Tidak bisa kita prediksi. Kita bisa juga kita atur, kita rekayasa. Tidak bisa juga kita memperkirakan seperti perakiraan cuaca. Nggak bisa. Karena suka-sukanya Tuhan. Detik keberapa, menit keberapa, jam keberapa, hari keberapa, minggu keberapa, bulan keberapa, tahun keberapa. Dia akan menurunkan penghukumannya, menurunkan ganjarannya. Itu otoritas, itu haknya Tuhan, itu suka-sukanya Tuhan. Maka tugas kita adalah siap siaga saja. Cepat-cepat saja bertobat dan berubah. Maka mari kita berjaga-jaga. Jaga-jaganya gimana? Nggak usah keluar rumah. Bukan. Yang belum bertobat, cepat bertobat. Meninggalkan semua bentuk dosa di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Yang sudah bertobat, konsisten setia menjaga kekudusan di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Selanjutnya, melakukan segala sesuatunya selama kita hidup di bumi dengan benar dan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh, waktu kita bekerja di kantor, mari kita bekerja dengan benar dan tepat. Waktu. Selama di kantor kita harus bekerja dengan efektif, tapi juga produktif, menghasilkan sesuatu. Sebagai hamba Tuhan. Mari kita hidup di firman Tuhan. Dan juga mari kita mengisi waktu hidup kita ini dengan apa? Memberitakan Injil, memberikan orang, membina orang. Jangan hanya hari Minggu sibuk melayani, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu makan tidur, tidak bisa. Tetap harus beritakan Injil. Muridkan orang, ajar orang, latih orang. Karena kadang-kadang kita hamba Tuhan merasa sudah cukup satu hari sibuk melayani Tuhan, yaitu hari Minggu. 6 hari tidak berbuat apa-apa. Kita akan dihakimi oleh Tuhan. Kalau 6 hari kita tenggelam, dan tidak cukup itu dibayar dengan satu hari. Mana itu? Tidak bisa. Karena Tuhan kita Tuhan yang bekerja sepanjang hari. Maka kita juga harus melayani. Itu dasarnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Saya tidak hanya sibuk melayani hari Minggu. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tetap saya sibuk melayani. Menginjili orang, memuridkan orang, membina orang, mengajar orang. Karena bagi saya,
Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun adalah hari untuk melayani Tuhan. Itu salah satu bentuk berjaga-jaga. Contoh lain, kita sedang berjaga-jaga sebagai pedagang. Ya jangan kita sunat timbangan kita. Supaya berkurang timbangan orang lain. Tidak boleh. Atau nambah, nggak boleh. Pakailah timbangan yang benar. Kembalikan uang sisa. Belanja orang. Kan kira-kira begitu. Kalau kita sebagai pelajar, siswa, dan mahasiswa, gunakan waktu hidupmu dengan benar. Belajar, kuliah. Kalau kita sebagai pengusaha, bangunlah usaha dan bisnis dengan takut akan Tuhan. Jangan korupsi. Jangan kolusi. Jangan sogok kiri, kanan, muka, belakang. Jangan sogok orang supaya engkau dapat proyek dari pemerintah. Nah itu betul-betul konkret, kita berjaga-jaga. Sebagai ibu rumah tangga, berjaga-jaga pula. Lakukanlah tugasmu sebagai ibu rumah tangga. Mengurus anak, masak, nyapu, ngepel, membersihkan rumah, dan lain sebagainya kan. Kalau suami juga lagi di rumah sama, bantu istrimu. Meringankan pekerjaannya. Itu bagian daripada berjaga-jaga. Jadi jangan sampai ada satu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun kehidupan kita. Kita pakai untuk berbuat dosa. Tidak boleh. Ingat, penghakiman Tuhan, hari Tuhan, tangan Tuhan. Siap turun menghampiri dan menghukum kita. Mari kita mencari Tuhan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dengan konsisten, dengan serius, dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tingkatkan kualitas doa. Gak cukup hanya dengan 2-3 kali sehari. Ada doa khusus saat teduh dengan Tuhan. Tingkatkan kualitas pembacaan firman Tuhan. Jangan bolong-bolong saat teduh. Tingkatkan kualitas mempraktekkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Artinya kita tidak cukup hanya sekedar melakukan satu firman saja. Tapi semua firman harus kita lakukan. Di rumah, di ladang, di sawah, di jalan, di kantor, dimanapun juga. Tingkatkan buah-buah karakter dalam diri kita. Seperti Galatia 5, 22 sampai dengan 23. Kasih kita kepada Tuhan harus makin terlihat jelas setiap hari. Dan juga kasih kita kepada sesama. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kalau itu kita lakukan, sebenarnya amanlah kita sudah dari penghakiman Tuhan. Dari harinya Tuhan menghakimi hukum kita. Saudara dikasih oleh Tuhan Kristus, aplikasi kita Jevanya juga memberikan kita semangat, memberikan kita pengharapan. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat dan berubah di hadapan Tuhan, pemulihan, berkat penyertaan, pemeliharaan, pengangkatan dari Tuhan akan bisa kita lakukan. Bahkan sekalipun mungkin dulu karena kita tidak responsif untuk cepat bertobat dan berubah, kita harus dihukum, kita harus dijabar Tuhan. Kalau kita kembali catang bertobat kepada Tuhan, tetap Tuhan tanggung jawab. Mengampuni dosa dan kesalahan kita karena kita punya itikat baik untuk bertobat. Dan Tuhan siap memberkati kita. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, mari kita praktekkan kitab Jevanya yang amat luar biasa ini. Maka kita akan menerima berkat janji Tuhan yang